Baik, kita lanjutkan materi struktur kita, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga ya, dan di chapter 3 ini nanti kita akan belajar mengenai kata kerja atau verb. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, verb apa namanya kasus yang paling ribet, yang paling jelimet itu adalah di kasus kata kerja, teman-teman. Oke, kadang teman-teman menemukan ada verb akhirannya ed. Nah, verb yang akhirannya ed itu padahal bisa saja secara bentuk ya, dia bisa verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, hari ini kita akan mempelajari gimana cara menentukan kalau teman-teman misalkan menemukan kata kerja yang bentuk verb 2 sama verb 3-nya itu sama. Nah, cara menentukannya apakah dia verb 2 atau itu verb 3? Kalau verb 2 predikat, kalau verb 3 berarti bukan ya. Nah, hari ini kita akan pelajari. Nah, selain verb 2 dan verb 3, kita juga akan belajar mengenai jenis soal structure TOEFL yang pilihan gandanya itu kata kerja, teman-teman. Nah, seperti yang kita pelajari di awal, kata kerja itu ada yang berperan sebagai predikat, ada juga yang tidak bisa jadi predikat. Nah, hari ini kita pelajari, oke? Nah, jadi sebelumnya kita review sedikit mengenai yang sudah kita pelajari sejauh ini. Jadi di hari pertama, hari kedua kita sudah belajar kalimat atau sentence. Yang mana kalimat itu urutan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu sama, teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti, sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Nah, walaupun predikat harus dibuat dari kata kerja, tidak semua bentuk kata kerja bisa jadi predikat ya, teman-teman. Nah, kata kerja yang bisa jadi predikat itu hanyalah verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2, kemudian auxiliary verb. Nah, kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan tuh verb 1 mereka bukan predikat. Nah, masalahnya adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan verb 2, kan verb 2 emang nggak boleh pakai auxiliary, teman-teman. Itu wujudnya kadang sama. Nah, hari ini kita akan pelajari cara membedakannya. Oke. Nah, kemudian di dalam kalimat subjek predikat itu boleh muncul lebih dari satu, nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya, kita nanti akan membutuhkan yang namanya conjunction ya, atau kata hubung, teman-teman. Nah, kemudian conjunction sendiri itu dibedakan menjadi dua jenis atau ada dua jenis conjunction, yaitu yang pertama ada conjunction yang termasuk ke dalam fanboys, ada juga yang conjunction yang selain fanboys. Nah, conjunction fanboys ini cuma singkatan dari 7 conjunction, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Selain for, and, nor, but, or, yet, so, kalau teman-teman menemukan kata yang kelas katanya conjunction, berarti itu miliknya selain fanboys. Ada banyak banget teman-teman conjunction yang selain fanboys ya. Nah, tapi apapun itu, apa sih bedanya fanboys sama selain fanboys? Kenapa kok mereka ini sama-sama conjunction tapi kok dibedakan? Jadi bedanya adalah di pemakaiannya di dalam kalimat, teman-teman. Kalau conjunction yang fanboys itu tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat, nggak boleh di paling depan kalimat, nggak bisa. Sedangkan conjunction selain fanboys itu boleh di tengah, boleh juga di paling depan kalimat. Oke. Nah, nanti bentuknya kalau ditulis rumus, kalimat yang menggunakan conjunction fanboys itu untuk menghubungkan dua subjek dua predikat polanya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction selain fanboys karena tempatnya boleh pindah-pindah ya, teman-teman. Nanti ada 3 pola kalimat. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Yang kedua ada subjek, conjunction subjek predikat predikat, dan ada juga conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat seperti itu. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek dua predikat. Kadang dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama aja, teman-teman. Nah, cara membedakannya gimana? Cara membedakannya kita lihat di sebelum conjunction fanboys-nya. Apakah ada satu koma atau tidak? Kalau ada satu koma, nah itu berarti fanboys-nya menghubungkan dua subjek dua predikat. Tapi kalau nggak ada komanya, berarti fanboys di situ hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Seperti itu. Sedangkan conjunction yang selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua subjek dua predikat. Ya, teman-teman. Nah, untuk penerapan di dalam soal TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata freezes, artinya membeku ya, teman-teman, itu kata kerja. Subjeknya adalah water. Sebelumnya subjek ada conjunction when. Nah, berarti kita butuh subjek predikat satu lagi. Tarik ke belakang setelah koma itu setelah titik-titik, teman-teman. Itu ada verb SES, ada predikat lagi yaitu expands.
Nah, berarti di titik-titik di situ harus diisi menggunakan subjek, ya. Jadi cari ABCD yang bisa menjadi subjek saja. Nah, ABCD yang bisa jadi subjek saja cuma satu, teman-teman, yaitu yang alfa. Oke, jadi jawaban nomor satu ini adalah alfa. Nanti kalau dibaca, when water freezes in the cracks of rocks, it expands, causes the rocks to break apart. Causing the rocks to break apart. Kalau diartikan, ketika air membeku di dalam retakan batuan, air tersebut mengembang yang menyebabkan batuannya pecah atau terbelah seperti itu. Oke, lanjut ke number 2. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata are, ya teman-teman. Subjeknya adalah all cherry trees. Oke. Kemudian ada conjunction yaitu when. Predikatnya adalah are, ya teman-teman. Subjeknya they, nah conjunction when. Kemudian ada predikat lagi ternyata, yaitu are cultivated. Subjeknya adalah some species. Oke, nah berarti kalimat ini memiliki 3 subjek, tapi 3 subjek, 3 predikat, tapi conjunctionnya cuma 1. Nggak bisa ya, kalau 3 subjek, 3 predikat, conjunctionnya harus 2. Berarti di titik-titik di sini kita butuh 1 conjunction lagi, teman-teman. Nah, di pilihan ganda yang conjunction aja itu cuma 1 pilihan, yaitu yang alpha. Berarti jawabannya alpha ya. That's right. Nah, nanti kalau dibaca, although all cherry trees are very attractive when they're in bloom, some species with inferior fruit are cultivated, especially for the flowers. Kalau diartikan kurang lebih ya, meskipun semua jenis pohon ceri itu sangat menarik ketika mereka di musim mekar, beberapa jenis pohon ceri atau beberapa spesiesnya dengan buah inferiornya itu dibudidayakan, khususnya untuk diambil bunganya, seperti itu. Oke, next number 3 dicoba. Kita bahas bersama, maaf teman-teman. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah hot springs. Kemudian, nah ada conjunction setelah koma di situ ya, atau sebelum titik-titik, yaitu although. Kemudian setelah conjunction harus ada subjek predikat, tapi di situ tidak ada predikat, tidak ada juga subjek. Ya sudah, berarti cari ABCD yang subjek kemudian predikat. Jawabannya delta ya, teman-teman. Di situ subjeknya adalah they, predikatnya adalah occur. Nah, nanti kalau dibaca, hot springs are one of the most characteristic features of areas of recent volcanic activity, although they also occur in other areas less abundantly. Kalau diartikan, sumber air panas merupakan salah satu feature di sini, fitur atau jamuan alam gitu ya. Atau fitur alam gitu teman-teman, fitur alami yang menandakan area-area yang memiliki kegiatan Gunung Merapi yang masih aktif, maksudnya di situ. Meskipun mereka itu juga ada di beberapa area yang tapi tidak terlalu banyak seperti itu, atau tidak terlalu sering seperti itu. Oke, lanjut ke number 4. Caranya sama, cari predikat. Di situ ada kata is, subjeknya adalah hanya home ya, teman-teman. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi. Nah, tapi di sebelum titik-titik teman-teman dikasih conjunction fanboys and. Yang mana and itu menghubungkan yang sama ya di sini. Oke, di situ menghubungkan a doctor karena komanya ada 2 ya, teman-teman, bukan cuma 1. Berarti dia menghubungkan 3 yang sama. Yaitu a doctor, choreographer, maka di sini juga kata benda manusia. Oke, profesi. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Dance teacher atau guru tari. Nah, nanti kalau dibaca, hanya home is a doctor, choreographer, and dance teacher. Kalau diartikan, hanya home merupakan seorang dokter, koreografer, dan guru tari. Seperti itu. Contoh terakhir, di situ ada predikat contains, teman-teman. Subjeknya adalah American Sign Language. Kemudian sains di sini kata benda ya, karena sebelumnya ada penanda juga. Sains ini artinya tanda. Nah, di setelah titik-titik itu teman-teman dikasih is used, itu predikat. Nah, tapi belum ada subjeknya, belum ada conjunction. Jadi cari conjunction subject. Nah, tapi di pilihan ganda semuanya cuma 1 kata, teman-teman. Nggak ada conjunction subject di situ. Nah, berarti kita carikan conjunction yang menghubungkan 2 bagian kalimat yang sama saja atau paralel, yaitu conjunction
fanboys. Kebetulan di pilihan A, B, C, D, anggota conjunction fanboys cuma satu, teman-teman. Yaitu yang alpha. Nah, berarti jawabannya alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca, American Sign Language contains over 4,000 signs and is used by over 500,000 people. Kalau diartikan, bahasa isyarat Amerika memiliki lebih dari 4.000 isyarat dan digunakan oleh lebih dari 1,5 juta orang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama dan hari kedua mengenai subjek predikat dan konektor atau conjunction. Mungkin sebelum kita lanjut ke kata kerja atau verb, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Halo? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke materi hari ketiga, yaitu tentang kata kerja atau verb. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman. Teman-teman nanti di soal structure TOEFL tidak menutup kemungkinan atau kemungkinan besar malahan ya, teman-teman. Bahkan kemungkinan besar teman-teman akan menemukan pertanyaan yang menanyakan tentang penggunaan kata kerja ini. Jadi ada soal titik-titik seperti biasa ya. Nanti A, B, C, D-nya itu semua ada kata kerjanya. Nah, nanti teman-teman disuruh menentukan yang manakah bentuk kata kerja yang bisa dimasukkan ke kalimat seperti itu. Jadi kita pelajari kata kerja hari ini. Dan juga kita akan belajar cara membedakan verb 2 sama verb 3 di kalimat, teman-teman. Oke, jadi langsung saja kata kerja atau verb ya, itu kalau kita artikan atau secara makna, jadi harus diartikan dulu. Oke, itu nanti dibagi ke dalam dua jenis. Ada kata kerja itu yang butuh objek, ada juga kata kerja itu yang nggak perlu objek, nggak boleh dikasih objek, teman-teman. Nah, untuk contohnya, kata kerja yang butuh objek itu contohnya adalah refract, artinya adalah membiaskan atau membelokkan. Emit artinya membuang atau menghasilkan atau mengeluarkan. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi ya. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan, dan masih banyak lagi. Ya, jadi kata kerja ini kalau kita artikan, contohnya produce menghasilkan. Kita kan nggak mungkin cuma bilang pabrik itu menghasilkan. Misalkan, pasti teman-teman tanya menghasilkan apa gitu, atau kalimat itu belum selesai. Nah, menghasilkan itu berarti butuh objek, teman-teman. Sama, misalnya obtain artinya memperoleh atau mendapatkan. Guys, hari ini saya memperoleh. Terus saya diem, pasti teman-teman bingung. Memperoleh apa? Pasti ada yang bertanya gitu. Jadi memperoleh atau obtain itu butuh objek setelahnya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga kata kerja itu yang nggak perlu objek, teman-teman. Nggak boleh dikasih objek karena nanti nggak bisa diartikan ya. Contohnya ada kata occur, artinya terjadi. Appear, muncul atau ada. Fall artinya jatuh. Surge artinya meningkat tajam. React artinya bereaksi, dan masih banyak lagi. Nah, jadi ini kata-kata kerja yang kalau kita artikan itu nggak boleh dikasih objek setelahnya. Alias kata kerja ini kata kerja yang tidak butuh objek. Kalau teman-teman cek di kamus, kata kerja yang butuh objek itu namanya transitif, ya. Kalau kata kerja yang tidak butuh objek itu namanya adalah intransitif. Seperti itu. Nah, sekarang cara mengenalinya, teman-teman, di kalimat atau di soal, ya. Nah, sebelum kita ke cara mengenalinya, saya mau menjelaskan dulu kata kerja yang kalau kita artikan itu dia butuh objek, itu bentuknya ada dua nanti secara makna. Ada makna aktif, ada makna pasif, teman-teman. Ada juga bentuk aktif sama bentuk pasif nanti ya. Nah, bentuk aktif itu semua jenis kata kerja yang kita pelajari selama ini. Ya, kalau predikat itu ya verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb, verb ing sama tuh verb 1. Oke, jadi semua ini anggap sebagai eh, aktif, teman-teman. Artinya aktif itu Contohnya ya mengambil itu aktif. Membaca itu aktif. Mendapatkan itu aktif. Nah, kalau pasif nanti artinya menjadi di. Ya, misalnya dibaca, didapat atau diperoleh, kemudian diproduksi dan seterusnya. Nah, untuk bentuknya atau kalau aktif kan tadi verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb, verb ing sama tuh verb 1. Kalau pasif itu bentuknya cuma dua, teman-teman. Ya, saya ulang lagi, kata kerja pasif itu bentuknya cuma dua.
Yaitu kalau di predikat ya bentuknya to be ketemu sama verb 3. Oke, jadi kalau ada to be ketemu verb ed itu sudah pasti verb 3. Oke, karena verb 2 itu nggak boleh ketemu auxiliary, teman-teman. Nggak boleh gandeng auxiliary. Ya, jadi kalau ada verb yang akhirnya ed, sebelumnya ada auxiliary-nya fixed, itu verb 3, bukan verb 2. Dan kalau auxiliary-nya itu berupa to be, ketemu verb 3, nah berarti nanti artinya jadi pasif, jadi di. Oke. Kemudian kalau yang dia bukan predikat, pasif itu juga ada yang bukan predikat, teman-teman. Nanti artinya yang di. Nah, itu nanti verb 3 saja. Jadi yang nggak ada auxiliary-nya itu verb 3 yang bukan predikat itu artinya pasif, yang di. Seperti itu. Nah, sedangkan kata kerja itu kalau yang kita artikan dia tidak butuh objek, teman-teman, dia bentuknya cuma satu, yaitu aktif saja. Oke, dia nggak punya bentuk be verb 3, dia juga nggak punya bentuk verb 3 saja. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata occurred misalnya, itu fix, itu verb 2, bukan verb 3, teman-teman. Ya, appeared misalnya, itu pasti verb 2, nggak mungkin verb 3. Oke, kalau dia berdiri sendiri maksud saya, ya. Jadi nggak ada bentuk be verb 3 sama verb 3 saja ketika kata kerja itu kalau kita artikan dia tidak butuh objek. Jadi bentuknya cuma yang aktif tadi, yaitu verb 1 verb SES atau verb 2 atau auxiliary verb kalau di predikat. Nah, kalau di bukan predikat ya yang aktif itu verb ing sama to verb 1, itu artinya aktif. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok kata kerja yang butuh objek itu kok dia bisa pasif, bisa aktif. Tapi kalau kata kerja yang tidak butuh objek, kenapa dia nggak bisa dipasifkan? Nggak bisa punya bentuk be verb 3 atau verb 3. Nah, karena ini masuk ke dalam pembentukan kalimat pasif, teman-teman. Atau caranya membuat kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi caranya membuat kalimat pasif itu ya eh, itu nanti objeknya kita rubah menjadi subjek. Contohnya saya pakai kata kerja produce, teman-teman. Ya, kalimatnya yang aktif berbunyi yang atas ya. Some trees produce resin in large quantities. Kalau diartikan beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Oke. Nah, di situ produce verb 1 berarti aktif. Nah, nanti kalau kita rubah jadi kalimat pasif, resin yang awalnya dia jadi objeknya kalimat aktif, itu nanti dirubah menjadi subjek, teman-teman. Dia berubah menjadi subjek. Nah, terus predikatnya kita rubah menjadi be verb 3. Ya kan? Itu pasif karena predikat ya bentuknya be verb 3. Seperti itu. Dan kalimat pasif itu tidak boleh punya objek. Jadi kalau sudah dipasifkan, kata kerja yang butuh objek tadi tidak boleh dikasih objek lagi, teman-teman. Oke, makanya nanti dikasih preposisi by. Walaupun nggak harus by ya, boleh juga preposisi yang lain. Tapi yang umum memang by. Seperti itu. Jadi itu alasan kenapa kata kerja pasif saja, kata kerja yang punya objek saja yang bisa dipasifkan. Karena nanti objeknya ini berubah menjadi subjek. Nah, nanti kalau dipasifkan berbunyi, resin is produced by some trees in large quantities. Resin diproduksi atau dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Seperti itu, teman-teman. Sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek, ya, kenapa kok dia nggak bisa dipasifkan atau kenapa dia itu hanya selalu aktif ya, teman-teman? Nah, contohnya saya akan bikin kalimat dari kata fall, artinya jatuh. Kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Kalau diartikan, di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, kalau teman-teman, boleh teman-teman coba aja. Gimana di otak atiknya biar jadi kalimat aktif pasti nggak bisa, teman-teman. Ya, karena nggak ada objek yang nanti akan dirubah jadi subjek. Dan kalimat itu wajib punya subjek. Kalau nggak ada subjeknya nggak jadi kalimat nanti. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah alasan kenapa kalau kata kerja itu kita artikan, dia nggak butuh objek, hanya bisa aktif, tidak bisa pasif. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman karena materinya sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Halo, Halo, ya halo. Miss. Ya, Halo. tadi iya saya tertarik ya karena udah lama belajar bahasa Inggris tapi kadang susah bedain antara apa kata Gimana? kerja. Yang paling susah itu kata kerja ya.
aktif betul. dan pasif gitu. Apalagi kalau Oke. terkait structure gitu ya. Jadi kayak untuk bisa membedainnya sih udah lumayan paham ya. Ini aku agak paham yang Mister Oke, kasih good. tahu. Terus Alhamdulillah. ada Kemudian? lagi nggak kayak kita karena gini, ketika pas soal ujiannya kan yang benar itu kan cepet banget gitu. Betul, iya Miss, Gimana benar. caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, Mister Oke. ini aku karena kan aku sambil kerja ya, jadi di luar ini pun aku lagi kerja. Jadi kalau mau minta linknya tuh di mana? Maksudnya Link link apa YouTube-nya ini? ya? Link Maksudnya, YouTube. oh, link YouTube ada di grup, Miss. Di grup itu ada setelah kelas, itu kan Ah, ada, tapi memang karena panjang ya, itu kan biasanya di bawah itu kan ada yang nggak ke tampil, teman-teman. Itu oh baca, gitu. ya biasanya ke foto itu baca Iya. selengkapnya gitu. Nah, itu nanti di bawah ada ini link hari pertama sore apa YouTube-nya, malam apa YouTube-nya. Kemudian sorry, di bawahnya ada pembahasan soal dulu. Pembahasan Oh soal terus gitu. bawahnya. Betul. Iya, Jadi jadi mm, bisa saya atau ulang gitu kalau misalnya belum paham, nanti kalau besoknya saya kurang paham juga bisa saya tanyakan apa next kelasnya gitu. Itu oke. Mister pertanyaan saya. Oke, dapat ya. Tapi yang di link YouTube dapat Mas ya. Nanti boleh dicek lagi yang setiap setelah kelas biasanya malam itu saya kirim link YouTube itu biasanya ke ini teman-teman, kepotong karena pesannya itu terlalu panjang. Biasanya baca berikutnya atau baca selengkapnya biasanya gitu. Ditulis biru itu diklik nanti biar muncul semua. Kayak gitu. Kemudian tadi satu lagi gimana caranya kita mengatasi masalah waktu. Karena ketika tes itu eh, apa? Pasti teman-teman merasa eh, musuhnya memang waktu ya, teman-teman. Nah, jadi gini, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, teman-teman, karena banyak sekali jangankan teman-teman saya yang di kampung Inggris yang mereka juga notabene adalah tutor ya, dan bahkan banyak yang bahasa Inggrisnya lebih pintar dari saya, itu struktur juga banyak yang kesulitan gitu. Jadi gini teman-teman, tapi itu nggak usah terlalu teman-teman nggak usah terlalu dipikirkan. Maksudnya gini, yang saya alami gini teman-teman, kenapa kok structure itu saya bisa belum ada setengah waktunya saja saya sudah bisa selesai. Misalnya waktu di structure kan 25 menit teman-teman untuk mengerjakan 40 soal. Nah, 40 soal itu teman-teman bisa selesaikan hanya dalam waktu 10 menit. Bahkan kadang 7 menit, 8 menit itu bisa selesai teman-teman. Ya, tapi memang gini, caranya cuma satu kalau menurut saya karena memang ini yang saya rasakan sendiri. Teman-teman sebelum tes itu hajar soal kayak gitu ya. Terus kalau ada vocab teman-teman tulis, ada vocab teman-teman tulis, ada teman pokoknya gitu terus seperti itu. Vocab baru tulis gitu. Oke. Nah, untuk teori ketika sambil mengerjakan, teman-teman itu dipersilakan membuka catatan, kemudian boleh tanya juga, membuka catatan, tanya, membuka catatan. Nanti teman-teman semakin sering membuka catatan, tanya dengan kasus yang sama-sama seperti itu, lama-lama nanti akan hafal sendiri. Jangankan lama-lama teman, maksudnya nggak perlu lama-lama juga sih. Pokoknya tergantung teman-teman. Misalkan teman-teman semakin sering latihan, misalnya setiap hari nih teman-teman bisa mengerjakan soal struktur itu sampai 50 soal misalnya teman-teman untuk latihan atau belajar gitu. Itu kan nanti pasti ada beberapa yang teman-teman mungkin bingung atau perlu konfirmasi supaya lebih yakin atau biar lebih jelas biar nggak bingung seperti itu ya. Nah, itu memang perlu dikonfirmasi. Misalnya ditanyakan ke saya boleh atau teman-teman cek catatan boleh gitu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah terbiasa, kemudian tes itu bakal enak banget. Jadi nggak pusing-pusing lagi teman-teman. Structure itu. Jadi urutannya juga sama kan dari awal yang saya ajarkan ke teman-teman cari predikat dulu, cari subjek, kemudian ada nggak predikat lagi, apakah ada conjunction seperti itu. Jadi sebenarnya caranya cuma satu, yaitu hajar latihan seperti itu. Nanya satu lagi boleh nggak? Tadi kan Nggak terkait apa-apa, nggak apa-apa. latihan ya, Betul. terkait latihan structure. Nah, Mister punya ini nggak sih? Kadang kan kita pernah dapat soal lah, misalnya kita kursus di mana, tapi itu kan biasa terbatas ya. Katakan tadi Oke, harus latihan. Nah, alright. latihannya kan kalau cuma satu bentuk soal, misalnya yang versi mana, ya kalau kita udah dapat jawaban, sedangkan kalau ujian kan kita nggak bisa nebak gitu kan. Nah, itu Alright. biasanya ada nggak sih di link di internet kita bisa download belajar dengan Nah, berbagai jenis soal? maksudnya ini yang campur atau yang sudah dikategorikan, Mas? Dicampur nggak apa-apa kayak misalnya belajar structure ya udah kalau misalnya structure gitu kan soal-soal structure semua atau yang campur oke sih emang Oke. ada ya.
Kalau di internet itu sebenarnya banyak banget, Mas. Aplikasi juga ada banyak. Bahkan ada orang Indonesia itu bikin aplikasi itu bagus banget. Saya senang banget itu. Ada orang Indonesia bikin latihan structure TOEFL kalau nggak salah namanya, atau latihan TOEFL structure. Saya lupa. Pokoknya teman-teman cek aja latihan TOEFL gitu. Itu nanti banyak. Itu yang bikin orang Indonesia Bentuknya karena apa, Mister? Di YouTube atau di biasa kayak kita download gitu? kalau yang itu yang aplikasi tadi, Mas, di Play Store. Kalau teman-teman eh, Oh, Play apa? Store. Ya, kalau di Android itu Google Play itu ya. Kalau nanti teman-teman pakai iPhone ya di Play Store itu nanti bisa mendownload aplikasi-aplikasi itu, diketik latihan gitu aja, latihan TOEFL Hmm. gitu nanti keluar banyak gitu. Nah, dari Oh, namanya dari namanya latihan itu saya tahu itu yang bikin kalau nggak orang Indonesia ya intinya satu rumpun lah sama kita, entah Malaysia ya Indonesia gitu. Tapi menurut saya bagus banget itu. Atau kalau misalkan di internet itu juga banyak banget teman-teman. Bahkan ada soal sebelum tahun 2005 ya, itu soal ITS itu bocor dari Cina. Saya punya itu, atau teman-teman kalau pengen boleh boleh, boleh, japri saya. boleh. Ya, boleh nanti nanti Kasih linknya teman-teman Google nanti Drive teman-teman link. boleh, ya nanti teman-teman boleh japri saya, nanti saya kirimkan itu teman. Tapi itu ya saya peringatkan untuk latihan itu sudah campur aduk. Jadi untuk saran saya untuk teman-teman yang masih tahap kursus, maksudnya tahapnya kita kan ngikut sambil jalan tuh, sambil dari yang paling sederhana ke nanti jalan chapter 1, chapter 2. Nah, saran saya ngikutin yang di Google Drive dulu, Bis. Jadi yang di Google Drive saya itu ada kan latihan-latihan yang sudah saya buatkan buat teman-teman khusus untuk materi yang kita jalani gitu. Misalkan kalau kita di hari Oke, ketiga di folder hari ketiga itu ada materi yang saya buatkan buat teman-teman. Tapi itu oke, soal-soalnya tapi itu soal-soalnya dari internet juga, teman-teman. Yang saya bilang bocor tadi, ITS yang bocor tadi. Nah, tapi oke. misalnya nih, teman-teman latihan semuanya soal yang dari saya udah habis, terus di teman-teman masih bingung apa namanya? Masih perlu soal-soal lagi, japri saja saya. Karena soal saya lumayan banyak, teman-teman. Dan saya juga sedang memproses ya, maksudnya saya sedang sedang membuat buku kompilasi soal-soal yang saya buat sendiri. Karena sekarang saya baru baru sadar, teman-teman, untuk membuat soal structure TOEFL itu ternyata enggak, pokoknya udah tahu aja gitu ya. Maksudnya udah tahu bentuk yang aslinya dari ITS, itu nirunya atau cloning gitu. Cloning soal itu ternyata nggak sulit-sulit amat gitu. Jadi saya sendiri sekarang sedang berproses membuat buku kompilasi soal atau mengcloning soal-soal asli dari ITS tapi dengan Kalau kata-kata mungkin yang nanti berbeda dijual seperti itu. aja nggak apa-apa. Tapi masih proses yang Share. bukunya. Ya, Iya gitu. amin tahun depan. Amin. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, intinya gini, teman-teman semangat aja. Sebenarnya makanya teori kan teman-teman tadi rasakan ya dikit banget kan sebenarnya. Teori itu ternyata nggak banyak-banyak amat. Apalagi yang saya sampaikan di kemarin, di antara seluruh materi grammar, itu kan grammar kan banyak banget teman-teman. Banyak yang nggak dikeluarkan di soal structure TOEFL. Jadi eh, saya nggak pakai buku yang kemarin saya ceritakan di awal. Kenapa saya nggak pakai buku? Terus juga kenapa saya berani bikin silabus sendiri? Karena banyak banget bab yang daripada kita percuma ya kita pelajari ternyata nggak keluar di tes asli yang ITS. Mending kita pilah-pilah gitu. Jadi saya pilah-pilah yang mana yang keluar di ITS, eh, tapi juga keluar di prediksi gitu, atau keluar di nanti ketika tes teman-teman akhir nanti seperti itu. Kemudian ada mau, oke, nanti saya ini ya, pokoknya teman-teman jangan keluar dari grup yang Kingdom itu nanti walaupun sudah program selesai. Terus juga teman-teman nanti kalau misalkan sudah ini apa namanya? Subscribe itu nanti saya masih berencana sih, teman-teman. Cuman proses gitu karena banyak PR yang masih saya harus kerjakan. Jadi setiap hari nanti saya pengennya tuh ngirim kayak soal-soal gitu ke short YouTube. Nanti teman-teman kalau sudah subscribe pasti keluar nanti ketika buka YouTube di apa namanya, di kayak yang sudah dikirimin. Nah, nanti teman-teman boleh di komen itu sambil menjawab. Nanti di short berikutnya itu penjelasannya. Jadi jawabannya yang benar apa, penjelasannya apa, seperti itu. Kemudian yang verb fall itu bisa ada objek, misal apel jatuh ke kepalaku. Oke, good question. Nah, teman-teman, apel jatuh ke kepalaku. Sebelum kata kepalaku itu ada kata ke, Miss. Nah, ke itu adalah bukan bukan ini ya. Ke itu sama dengan di, sama dengan apa ya? Sama dengan kepada. Nah, itu kan sama dengan tentang, sama dengan di atas. Itu adalah preposisi, Miss. Kalau ada preposisi
di setelahnya ada kata benda, di situ ke kepalaku itu kan satu kesatuan. Itu bukan objek, itu adalah keterangan. Ya, bisa disebut dengan keterangan tempat, boleh disebut dengan keterangan directions, atau kalau di Indonesia kan agak-agak enak memang, keterangan arah atau tujuan, seperti itu. Itu bukan objek, Mas, karena objek itu nggak boleh pakai preposisi, teman-teman. Jadi langsung ya, misalnya I love you, nggak boleh kita bilang I love in you, itu nggak bisa. Oke, jadi I love you itu you-nya sebagai objek seperti itu. Tapi karena di situ kepalaku itu kan sebelumnya ada ke-nya, itu preposisi, nanti jadi keterangan dia. Kemudian kepalaku dijatuhi apel. Hati-hati teman-teman. Bedakan kata fall sama hit ya. Hit itu sebenarnya kalau diartikan menabrak, dia juga bisa menjatuhi. Bukan jatuh tapi menjatuhi, atau kalau menjatuhkan itu drop, beda, beda, Mas. Jadi dalam bahasa Inggris ada fall, itu jatuh. Kalau menjatuhkan itu adalah drop. Misalnya saya menjatuhkan uangku, I drop my money somewhere. Saya menjatuhkan uangku di suatu tempat tadi. I dropped my money somewhere. Oke, bukan I fall my money somewhere atau I fell my money somewhere, nggak bisa. Fall itu nggak boleh dikasih objek, ya. Itu bedanya fall sama drop. Kemudian kalau menjatuhi itu hit, sama kayak menabrak, sama kayak apa ya? Iya, sama kayak menabrak. Jadi eh apa eh, an apple hit my head. My head was hit by an apple. Seperti itu. Itu eh seperti itu, Mas. Jadi apa? Beda kata kerja ya, beda arti. Fall itu beda dengan hit, beda dengan drop. Seperti itu. Tapi mungkin kalau ke bahasa Inggris itu nggak bisa ya, misal active an apple fall to my head. Nah, that's right. Itu kan a fall to my head. Kalau jatuh ke kepalaku itu fall to my head. Seperti itu. Tapi pasif nggak ada ya. Iya, kalau di pasif kan nggak ada, Miss. Karena pakainya fall, bukan hit. Ya, bukan juga drop. Seperti itu. Oke, I see. Alright. Jadi memang kadang ini teman-teman perkaya perkaya vocab kita ya. Jadi kalau teman-teman misalnya sama kayak forgive. Forgive itu memaafkan. Nah, apologize itu dia meminta maaf. Nah, forgive itu butuh objek. I forgive you. Saya memaafkanmu. Nah, tapi kalau apologize itu nggak boleh dikasih objek. Kita nggak bisa bilang I apologize you. Saya meminta maaf kamu. Itu nggak bisa, teman-teman. Jadi harus ada objeknya. Misalnya I apologize to you. Saya minta maaf kepadamu. Nah, itu bukan objek to you-nya. Ya, seperti itu. Memang mirip, banyak yang kata apa dalam bahasa Inggris itu banyak kata-kata yang kalau diartikan ke Indonesia mirip tapi penggunaannya beda. Seperti itu. Makanya saya bilang di awal tadi, verb itu memang paling rumit teman-teman di bahasa Inggris. Tapi don't worry, hajar latihan terus ya. Kemudian jadi verb yang tidak perlu objek itu harus dihafal. Kembali lagi teman-teman. Jangan sekali-sekali menghafal ya. Saran saya itu tadi balik ke yang awal tadi, hajar latihan kalau teman-teman dapat vocab terutama verb ya, karena memang verb ini kasusnya banyak banget. Verb ini teman-teman tulis. Misalnya tadi ada fall, ada hit, ada drop. Itu beda-beda arti. Kalau bisa dikasih keterangan, dia adalah verb yang butuh objek, dia adalah verb yang tidak butuh objek. Bahkan beberapa kata kerja itu ada yang bisa dikasih objek, bisa tidak dikasih objek. Contohnya kata start, teman-teman. Start itu bisa punya dua arti. Start bisa berarti memulai, itu butuh objek ya. Start juga bisa artinya bermula atau mulai gitu. Misalnya kelas mulai jam 7. The class starts at 7. Itu bisa, nggak ada objeknya, teman-teman. Setelahnya langsung diikuti keterangan waktu. Tapi bisa, start itu dikasih objek. Contohnya, artinya nanti memulai ya. Contohnya, Mr. P starts the class at 3 p.m. Mr. P memulai kelas setiap jam 3 sore. Seperti itu. Jadi memang kadang juga harus dicocokkan dengan konteks, teman-teman. Tapi ya itu tadi, saran saya nggak perlu terlalu takut, anggap sebagai tantangan yang asik ya teman-teman, kayak main puzzle kayak gitu. Nanti kalau teman-teman bingung boleh buka kamus, boleh tanya saya, atau banyak sumber yang bisa dijadikan konfirmasi seperti itu. Oke, jadi saran saya jangan dihafal ya, Miss. Intinya koleksi aja. Karena banyak banget. Kalau hafalan nggak cukup memori kita nanti takutnya. Dalam tes structure TOEFL, berapa soal ada yang menjawab mana kata yang salah? Ini cara gimana ya, Sir? Apakah nanti ada materinya? Oke, maksudnya error analisis ya, Mister. Jadi error analisis nanti kita bahas hari ke-9, day 9.
Nah, error analysis itu adalah struktur bagian kedua, teman-teman. Di mana kita disuruh mencari antara A, B, C, D, itu ada kalimatnya itu lengkap, teman-teman. Jadi nggak ada yang dihilangkan di kalimat, kalimatnya itu utuh. Nah, di kalimat utuh nanti ada 4 yang digarisbawahi. Nah, yang digarisbawahi itu kita disuruh milih yang mana yang salah. Oke. Nah, nanti kita pelajari hari ke-9 ya. Makanya ketika kita latihan di struktur hari pertama sampai hari ke-8 nanti kita nggak akan pakai error analysis dulu. Seperti itu. Kita pakai materi dasar dulu, materi pondasi dulu. Apakah nanti ada materinya ada di chapter 9, kemudian caranya nanti kita bahas ke chapter 9 ya. Untuk jumlah soalnya itu ada 25 soal. Jadi lebih banyak dibandingkan struktur bagian pertama. Seperti itu. Dan untuk struktur bagian kedua itu memang fix perlu kemampuan vocab teman-teman. Ya, tapi jangan khawatir, pokoknya nanti teman-teman sering latihan vocab bakal nambah. Makanya dari awal saya sarankan dapat vocab baru tulis, dapat vocab baru tulis. Kalau ada catatan unik tentang vocab itu ditulis juga seperti itu. Kemudian ada pertanyaan personal atau direct message ke saya. Sir, kalau tes official biasanya paling cepat keluar hasilnya berapa lama ya, Sir? Hasil tes ya, bukan sertifikat ya. Hasil tes akan langsung keluar, teman. Kalau online ya. Jadi kalau teman-teman ngambil yang online, memang disarankan online aja, teman-teman. Nggak ribet, teman-teman juga lebih jelas listeningnya karena pakai. Kalau sertifikat 2 minggu, bis. Paling cepat setahu saya ya. Paling cepat itu 2 minggu setelah hari tes. Itu kalau yang asli TS, teman-teman. Karena nanti kan ada ini apa? Pengecekan video ketika tes itu kan di Zoom nanti. Zoom itu direkam dari kamera samping, teman-teman. Jadi apakah ada kecurangan, apakah ada sebagainya yang mencurigakan, nah seperti itu. Nanti kalau misalkan aman, sertifikat keluar. Tapi untuk hasilnya teman-teman nilainya itu langsung keluar kalau ngambil yang online. Jadi setelah tes otomatis di akhir setelah reading itu exit nanti langsung keluar nilainya. Atau finish nanti keluar nilainya seperti itu. Dan sertifikat itu hanya diberikan kalau nilai teman-teman di atas 450 ya. Kalau di bawah 450 teman-teman hanya dikasih score report. Jadi hanya report saja. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Intinya teman-teman gini, jangan ada perasaan takut, cemas, takut sulit itu. Nggak usah takut teman-teman. Hajar aja latihan gitu, buat fun aja belajar, buat seneng-seneng aja gitu. Tapi juga serius, maksudnya seneng-seneng tapi serius, jangan sampai karena kita merasa itu sulit, jadi takutnya malah nakut-nakutin teman-teman, jadi nggak mau belajar takutnya gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh penerapannya ya, teman-teman. Nah, seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Ya. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang, tepat di setelahnya titik-titik, teman-teman menemukan kata discussed. Ada at di situ, teman-teman. Discussed. Nah, untuk menentukan apakah dia ini verb 2, kalau verb 2 berarti predikat ya. Apakah dia verb 3? Kalau verb 3 berarti bukan. Itu gimana cara menentukannya? Harus teman-teman artikan dulu kata dasarnya. Kita hilangkan ed-nya dulu. Nah, kata dasarnya adalah discuss. Artinya adalah membahas atau mendiskusikan. Pertanyaan saya ke teman-teman, membahas atau mendiskusikan itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. Butuh ya? Butuh. Betul, betul ya. Karena nggak mungkin kita hanya bilang hari ini kita akan membahas. Terus kita diam, pasti orang yang kita ajak ngomong nungguin, kalau nggak gitu tanya, bahas apa bro gitu ya. Jadi discuss ini butuh objek, teman-teman. Pertanyaan saya lagi, di setelah kata discussed itu ada objeknya nggak, teman-teman? Tidak ada. Nggak ada ya, karena setelahnya ini ada kata by. By itu masih ingat kelas katanya apa tadi? Preposition. Preposisi. Good. Preposisi itu fungsinya, teman-teman, dia mengikat kata benda setelahnya ini menjadi kata keterangan. Nah, kata keterangan itu nggak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek itu sama kayak subjek, yaitu kata benda atau kata ganti. Ya, nah berarti ini bukan artinya membahas, karena nggak enak nanti kalau diartikan, teman-teman. Membahas oleh para direktur kan nggak enak. Ini artinya dibahas, berarti ini pasif. Pasif itu bentuknya cuma dua. Ya, kalau nggak be verb 3 itu predikat, ya verb 3 aja itu bukan predikat.
Oke, berarti ini verb 3 teman-teman, bukan verb 2. Ya. Kemudian tarik lagi ke belakang cari predikat. Nah, di situ ada auxiliary verb, teman-teman, yaitu was proposed. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Propose di sini dia verb 2 atau verb 3, teman-teman? Tiga. Sorry, verb 3 atau verb 2? Tiga. Verb 3, that's right, bukan verb 2. Alasannya kenapa? Ini gampang banget, dari bentuk sudah kelihatan, teman-teman. Ini verb 3. Alasannya kenapa? Karena ada ed di belakangnya. Nggak ada Kalau ada objek ide? lagi kan? Nggak ada was. Boleh. Nah, Ada ada was. was, Preposisi. teman-teman. Betul. Masih ingat, was itu kemarin kita nyebutnya apa? To be. To be auxiliary, betul. To be itu anggota dari auxiliary. Nah, teman-teman, verb 2 itu nggak mungkin gandeng sama auxiliary, ya. Dan di soal itu nggak mungkin salah. Jadi, ini adalah verb 3, bukan verb 2. Nah, auxiliary verb, kalau dia to be verb 3 berarti pasif, predikat. Ya, nah kita ketemu predikat, subjeknya was proposed di sini adalah it, ya, teman-teman. Di situ sebelumnya it ada conjunction. Nah, kalau di soal teman-teman menemukan ada struktur CSP, berarti kita butuh apa di sini? Subjek. SP. SP, betul, subjek sama predikat. Nah, kebetulan di setelah titik-titik itu kita sudah dikasih verb 3, itu kan pasif tadi, teman-teman. Ya kan? Ini kita rubah aja jadi predikat. Masih ingat kalau pasif predikat itu bentuknya apa? Be plus verb 3 atau Good. P plus 3. Ya, be verb 3. Kalau verb 3 aja itu bukan predikat, Mas. Jadi, kalau ini kita mau jadikan predikat, ya kan? Kita tinggal tambahkan to be aja sebelumnya. Nah, jadi di predikat ini nanti harus ada to be-nya. Oke? Dan kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, pilihan yang ada to be-nya, pertanyaan saya ke teman-teman, yang alpha itu di predikat ada to be-nya nggak, teman-teman? Enggak. Nggak ada ya. Head itu memang auxiliary, tapi beda Betul, keluarga satu. dengan to be. Ya. Nah, kalau yang Bravo ada to be-nya nggak? ada tapi Ada. Ada ya, tapi turun. is ya. Oke, berarti kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada to be nggak, teman-teman, di sini? Ada. Ada. Bin. Betul, that's right. Bin itu juga anggota to be ya, teman-teman. Tapi Iya. kenapa kok pakai bin? Karena di sebelumnya ada auxiliary lain, yaitu Head. Head. Betul. Karena head harus diikuti verb 3, maka to be-nya harus dirubah menjadi bentuk ketiga, yaitu bin ini. Oke, good job. Jadi yang Charlie ada to be-nya. Kalau yang Delta ada to be-nya nggak, teman-teman? Has. Enggak ada. Enggak Nah, ada. sini bukan to be ya, walaupun Nggak dia ada. auxiliary, tapi dia Uh-uh. bukan to be, teman-teman. Beda keluarga. Oke, jadi antara Bravo sama Charlie yang ada to be-nya. Nah, kalau ada dua pilihan yang bentuknya sama, kita lihat, teman-teman, bedanya di mana. Nah, bedanya hanya di Tensesnya. tenses ya, betul. Yang pernah saya sampaikan ke teman-teman, di TOEFL itu tenses atau waktu yang perlu teman-teman pahami cuma 2 kok, yaitu past sama present. Present. Betul. Nah, ini bedanya cuma past sama present aja, teman-teman. Present. Yang Bravo itu present, ya kan? Kalau yang Charlie itu karena dia auxiliary pertamanya had, berarti ini lampau atau past. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya present atau past, kita lihat lagi predikat yang ada di soal tadi, teman-teman. Apalagi conjunction-nya pakai when ya, tenses-nya harus sama. Was. Jadi Pas. nah, karena pakai was ini kan pas. Berarti kita pilih jawaban yang lampau juga, yang pas juga. Oke. Jadi Charlie. jawabannya Charlie. Kalau Charlie. dibaca, the problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Kalau diartikan kurang lebih, masalah tersebut sudah dibahas oleh para direktur ketika masalah itu diajukan atau diangkat kembali atau diangkat lagi oleh para supervisor. Seperti itu. Oke, ketemu ya jawabannya Charlie. Good job, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu nih di nomor 1 nih, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke contoh soal kedua, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke nomor 2. Caranya sama, cari predikat dulu. Tarik dari depan ke belakang, carnage kata benda artinya perburuan atau pembantaian ya, teman-teman, atau pemusnahan seperti itu. Kemudian nah, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Karena kalimat itu wajib punya predikat, maka titik-titik ini harus kita carikan verb sebagai predikat nanti. Ya, tapi kita cek dulu apakah sudah ada subjek di sebelum titik-titik. Nah, ternyata sudah ada kata much of the carnage. Ini subjeknya, teman-teman.
much of the itu anggap satu ya, dianggap satu kesatuan. Atau enggak, misalnya teman-teman anggap much itu berbeda juga nggak apa-apa, dipisah juga nggak apa-apa. Much itu kata ganti di sini teman-teman, atau pronoun. Oke, dia dianggap tunggal. Oke. Nah, berarti sudah ada subjek tapi belum ada predikat, berarti kita hanya butuh predikat saja. Sayangnya di pilihan ganda itu semua ada auxiliary dari keluarganya modal. Mas. Dan ya betul, dan auxiliary itu hanya bisa menjadi predikat teman-teman, apalagi modal ya. Nah, otomatis semuanya ini bisa jadi predikat. Mau nggak mau kita cari perbedaannya ABCD. Kita lihat dulu kata kerja setelahnya mas apa. Ternyata dia pakai kata kerja commit. Nah, mungkin ada yang tahu arti kata commit teman-teman? Atau mungkin teman-teman lebih familiar daripada commit, kata kerja ini lebih familiar mungkin. Kalau do artinya apa? Melakukan, That's mengerjakan. right. Betul. Do itu melakukan atau mengerjakan. Commit juga sama, teman-teman. Commit itu juga artinya adalah mengerjakan atau melakukan. Mungkin dia lebih keren aja didengar ya, teman-teman. Nah, tapi ada perbedaan juga selain lebih keren didengar. Jadi, commit itu untuk melakukan sesuatu yang negatif. Jadi sesuatu yang nggak baik itu pakainya kata kerja commit. Contohnya, commit crime, melakukan kriminalitas, commit crime. Oke, kemudian commit hoax, melakukan hoax. Kemudian commit suicide, melakukan bunuh diri. Jadi kalau melakukan sesuatu yang negatif pakainya commit. Tapi kalau teman-teman mengerjakan PR atau mengerjakan pekerjaan rumah jangan pakai commit ya teman-teman. Nanti jadi seolah-olah pekerjaan rumahnya teman-teman jadi negatif, kesannya seperti itu. Oke, jadi commit artinya melakukan. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman, melakukan itu butuh objek nggak teman-teman? Butuh. Butuh ya, karena nggak mungkin kita bilang ke orang, guys, hari ini kita akan melakukan. Terus diem, pasti orangnya bingung, melakukan apa ini gitu, pasti dia tanya gitu. Ya, jadi melakukan harus dikasih objek. Nah, kalau misalnya commit itu butuh objek, teman-teman, berarti jawaban alfa ini bisa nggak jadi jawaban? Bentuknya benar atau salah? Benar. Yang alfa, Benar. teman-teman. Baik. Mas commit itu artinya apa, teman-teman? Harus dilakukan. Harus Melakukan. Harus Harus melakukan atau harus dilakukan? Harus melakukan karena belum ada ini. harus melakukan. Dia masih Ya, belum that's sadar. right. Harus melakukan ya. Enak nggak kalau kita bilang Nggak. harus melakukan dengan para pemburu yang tidak peduli? No. Enggak. enggak. Nggak enak ya, teman-teman. Jadi yang alfa ini nggak bisa, teman-teman. Alasannya apa? Karena commit butuh objek. Sedangkan setelahnya commit nggak ada objeknya. Dia nabrak preposisi. Preposisi nggak bisa jadi objek. Akhirnya nanti kalau diartikan kan tadi jomplang tadi ya. Ada yang hilang tadi. Nah, itu alasannya juga. Kayak gitu. Jadi ini aktif. Karena aktif maka harus dikasih objek. Karena commit tadi kan kalau diartikan butuh objek. Berarti yang alfa ini udah pasti salah, teman-teman. Ya, alasannya kata kerja butuh objek tapi nggak ada objeknya, apalagi dia aktif. Seperti itu. Kalau kata kerja itu dia butuh objek, tapi nggak mau dikasih objek nggak apa-apa, tapi harusnya dipasifkan, bukan aktif. Ya, berarti alfa nggak bisa secara bentuk dan arti nggak bisa. Kemudian kalau yang Bravo, must be committed, aktif atau pasif, teman-teman? Pasif. Pasif ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, kata kerja dalam bahasa Inggris kalau sudah dipasifkan, itu tidak boleh punya objek. Oke, kalau mau dikasih objek harus ada preposisinya dulu. Yaitu nanti jadi keterangan, bukan lagi objek, teman-teman. Karena kalimat pasif dalam bahasa Inggris tidak boleh punya objek. Ya, berarti Bravo secara bentuk juga salah, teman-teman. Memang kalau di Indonesia kan nanti enak. Banyak perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti dilakukan para pemburu yang tidak peduli. Kalau di Indonesia kan enak, tapi dalam bahasa Inggris itu nggak bisa. Harus dikasih preposisi. Seperti itu. Kalau yang Charlie must have committed, pertanyaan saya ke teman-teman, ini aktif atau pasif? Must have committed, aktif atau pasif? Aktif ya. Sorry? Aktif. Aktif, that's right. Aktif. Karena bukan to be ya teman-teman itu. Have itu bukan to be di situ. Oke, have itu walaupun sama-sama auxiliary tapi beda keluarga dengan to be ya. Maka bukan pasif karena pasif bentuknya cuma dua. Kalau predikat itu be verb 3. Kalau bukan predikat itu verb 3 yang berdiri sendiri. Itu pasif, teman-teman. Artinya nanti di. Oke. Nah, kalau have committed dia aktif. Aktif itu boleh punya objek karena memang tadi commit itu butuh objek.
Ya, jadi kita tahan dulu yang Charlie, secara bentuk dia benar, teman-teman. Kalau yang delta, must have been committed by. Nah, have been committed itu aktif atau pasif, teman-teman? Pasif. If Alasannya kenapa? have been committed. Been committed. Good. Ada to be diikuti oleh verb 3. Berarti pasif ya. Artinya ini di. Pasti telah dilakukan oleh. Nah, berarti ini juga bisa karena pasif itu objek setelah titik-titik itu objeknya preposisi by, teman-teman. Jadi yang punya objek itu bukan cuma kata kerja aktif ya, tapi preposisi itu juga malah wajib butuh objek seperti itu. Jadi objeknya ini adalah objeknya preposisi, bukan objeknya kata kerja. Jadi delta kemungkinan juga bisa. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya Charlie atau delta, teman-teman bisa mengartikan. Maksudnya gini, yang Charlie kalau dimasukkan ke titik-titik diartikan gimana, enak nggak? Delta dimasukkan ke titik-titik, enak nggak gitu? Atau teman-teman juga bisa mencocokkan subjek dengan predikatnya. Oke, kalau misalnya subjeknya melakukan predikat itu bisa, berarti aktif. Dulu ya, Pak. Kalau subjeknya nggak bisa melakukan predikatnya, maka harus pasif. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, karnes tadi kan artinya perburuan, teman-teman. Perburuan itu bisa melakukan nggak? Atau bisa dilakukan? Yang mana yang enak? Perburuan itu dilakukan atau melakukan? Dilakukan. Dilakukan ya, Hmm. karena perburuan itu benda mati. Benda mati nggak bisa melakukan, bisanya dilakukan. Jadi jawabannya adalah Delta. yang delta ya, yang pasif teman-teman. Yang dilakukan adalah yang delta. Kan pasif itu tuh verb 3. Jadi nanti kalau dibaca, much of the carnage of elephants, giraffes, and big cats must have been committed by uncaring hunters. Kalau diartikan, banyak dari perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah dilakukan oleh para pemburu yang tidak peduli. Seperti itu. Nah, dari dua contoh ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Sir, izin kalau Hmm. misalkan ada kayak modal kayak gini, itu harus sebelahnya itu verb satu apa gimana sih, Sir? Atau ngikutin apa tensif dan gimana bentuk kalimatnya? Sorry. Gimana, Miss, maksudnya? Sorry, saya nggak dapat. Verb 1 itu maksudnya yang mana, Miss? Yang modal itu yang ada mas atau Oke, good. with also Nice. gitu. Alright. Jadi ingat teman-teman kemarin auxiliary modal itu setelahnya harus verb keberapa? Verb satu. Verb Iya. 1. Betul. Jadi modal, teman-teman, itu verb setelahnya atau gandengannya itu adalah verb 1. Makanya kalau teman-teman lihat setelahnya must itu pasti verb 1. Must commit, must be, must have. Seperti itu. Jadi setelah modal itu harus diikuti verb 1, Miss. Dan auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu seperti ini, teman-teman. Itu contohnya yang Bravo itu ada 2 auxiliary, ada auxiliary-nya modal sama to be. Ya, tapi ngikutin nanti. Kalau misalnya auxiliary ada modal, maka setelahnya kalau diikuti to be, ya to be ngikuti modal. Karena modal harus diikuti verb 1, to be-nya bentuk 1. Makanya pakai be, nggak boleh kita bilang must is, must am, must are, itu nggak bisa. Pasti must be. Nah, kalau ada have, ya maka setelah must itu harus have-nya bentuk pertama. Nah, contoh lagi teman-teman. Setelahnya have itu verb keberapa? Masih ingat nggak? Auxiliary have itu setelahnya verb keberapa? Verb 3. Verb 3. That's right. Makanya kalau teman-teman lihat, di yang pilihan delta itu, setelah auxiliary have, to be-nya itu dia bentuk ketiganya, yaitu been. Bin. Must have been. Ini nggak bisa kita rubah must have be. Itu nggak bisa. Must have is. Misalnya itu nggak bisa, teman-teman. Harus verb 3 karena mengikuti auxiliary yang lebih dulu. Menghormati yang lebih dulu, yang lebih tua. Seperti itu. Jadi must have been. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Maksudnya gitu bukan pertanyaannya? Ya, betul. Ya, Oke, thank you, dapat sir. ya. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan, teman-teman. Easy peasy, right? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Alright, 30 seconds over and please send your answers to the chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alpha dan juga delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata was adopted. Alright, subjeknya adalah judul lagu ini ya, teman-teman. Kalau ada huruf-huruf besar seperti ini di tengah kalimat, itu nama. Nama itu dianggap kata benda. Nah, sudah ada subjek, sudah ada predikat. As di sini adalah preposisi ya, bukan conjunction karena setelahnya nggak ada predikat lagi, teman-teman. Oke, artinya as di sini sebagai, bukan ketika. Oke, nah berarti kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentence atau sentencing, nggak ada masalah dengan kalimat. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, teman-teman, ya itu semuanya ada turunan kata kerja write, artinya adalah menulis. Nah, berarti di sini kalau kita mau masukkan kata kerja yang predikat, maka kita harus carikan CSP. Ya, jadi carikan conjunction, subjek sama predikatnya write itu nanti. Nah, tapi kalau teman-teman lihat A, B, C, D itu nggak ada yang conjunction sama sekali, teman-teman. Berarti cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Oke? Nah, kalau yang alpha nggak bisa dong, teman-teman. Karena gini, yang pernah saya sampaikan ke teman-teman, kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan seperti ini, di awal kalimat seperti ini, kemudian di pilihan ganda itu diawali dengan predikat, fix jangan dipilih. Itu sudah pasti salah. Ya, karena di dalam soal struktur TOEFL tidak pernah berakhiran tanda tanya, pasti berakhiran titik. Predikat itu hanya bisa muncul di awal kalimat ketika di kalimat tanya, teman-teman. Contohnya, are you okay? Contohnya, are you happy? Misalnya lagi, where are you going? Setelahnya where ada kata are, baru subjek you. Ya kan? Nah, itu di kalimat tanya. Sedangkan di soal struktur TOEFL nggak ada kalimat tanya. Semuanya pasti berakhiran tanda titik. Ya otomatis nggak bisa kita letakkan predikat di awal kalimat. Di sebelum subjek nggak bisa. Maksudnya di awal kalimat maksud saya, bukan di sebelum subjek. Di awal kalimat maksud saya. Nah, berarti yang alpha sudah pasti salah, teman-teman. Selain predikat yang nggak bisa muncul di awal kalimat, di depan sendiri, itu adalah conjunction fanboys. Jadi kalau teman-teman menemukan ada dua subjek, dua predikat, kemudian titik-titik di awal kalimat, di pilihan ganda diawali oleh fanboys fix, itu jawaban salah, jangan dipilih. Jadi pilihannya tinggal 3, tinggal sisanya. Seperti itu. Oke. Kalau yang Bravo itu ada predikat lagi ya, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek he, ada predikat wrote, sama tidak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang Delta, nah jawabannya adalah Delta, itu nggak bisa jadi predikat. Itu verb 3 ya. Nah, nanti kalau dibaca, written by James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Kalau diartikan, ditulis oleh James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu. It's okay, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, semakin terbiasa semakin hafal ya teman-teman nanti. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Dan ada jawaban alpha, ada juga Charlie. Alright, antara alpha atau Charlie atau juga delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat di soal, di situ ada is. Subjeknya adalah Indian summer. Kemudian tidak ada predikat lagi ya teman-teman. Nggak ada juga conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda di situ, itu semuanya ada kata kerja turunan dari kata kerja occur, artinya terjadi. Nah, di sini berarti gini teman-teman, caranya gini. Yang saya bilang tadi ya, diingat-ingat, kata kerja itu kalau kita artikan, dia tidak butuh objek, dia nggak bisa dipasifkan. Nah, salah satu kata kerja yang tidak butuh objek tadi adalah occur ini. Occur ini nggak boleh dikasih objek setelahnya. Nah, kalau kata kerja yang nggak boleh dikasih objek, dia hanya bisa aktif. Artinya occur itu tidak ada bentuk be verb 3-nya itu nggak ada, teman-teman. Nggak ada juga bentuk verb 3 yang berdiri sendiri.
Ya. Nah, berarti teman-teman yang alfa, ocuret di situ bukan verb 3, dia adalah verb 2. Oke. Nah, verb 2 itu fungsinya cuma bisa jadi predikat. Kalau di soal nggak ada conjunction, kita nggak bisa memasukkan predikat. Nanti double predikat, pemborosan ya. Apalagi tensesnya juga beda di situ. Oke, alpha nggak bisa teman-teman. Kalau yang bravo occurring itu bukan predikat ya. Dan memang kita tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan bravo bisa kita tahan dulu. Kalau yang Charlie occurs itu verb SES. Verb SES itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kita nggak butuh predikat, nanti jadi double. Kalau yang delta itu ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction. Ya, jadi nggak bisa teman-teman. Kalau ada 2 subjek 2 predikat, nanti kita butuh conjunction. Jadi jawabannya bravo ya. Nah nanti kalau di oke nggak ada puja bravo ya tadi ya. Nah nanti kalau dibaca, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Kalau diartikan, musim panas suku Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu nih teman-teman. Sebelum ke nomor 3. Sir, jadi kalau occur itu kan verb dia. Terus kalau ditambahin verb ing, tadi kan dia bukan predikat. Berarti Betul. just objek gitu ya. Jadi kayak noun apa ya namanya? Jeren. Saya nggak Maksudnya, tahu. oke. Jeren ya? Maksudnya Miss Jeren nggak? Ya, Atau ya. Jeren itu? Oke, that's good question. Jadi gini teman-teman. Verb ing yang berdiri sendiri seperti ini ya. Contohnya occurring ini verb ing ini fungsinya di kalimat ketika dia berdiri sendiri itu dia akan berubah, bukan lagi jadi verb. Oke, yang pertama dia bisa berfungsi sebagai kata benda atau noun. Nah, itu yang Miss maksud tadi. Namanya adalah gerund, teman-teman. Tulisannya gerund. Nah, selain noun, verb ing itu di kalimat ketika dia berdiri sendiri dia juga bisa berubah fungsi menjadi adjektif. Namanya adalah present participle. Artinya nanti yang me. Oke. Namanya adalah present present participle. Maaf teman-teman. Participle. Oke. Nah, bedanya apa? Bedanya itu nanti kalau noun, masih ingat fungsi noun itu di kalimat fungsinya jadi apa, teman-teman? Seingatnya teman-teman, misalkan kata benda itu kalau di kalimat ditempatkan jadi apa? Apakah subjek? Objek. Apakah ya, that's right. Jadi gerund ini nanti tempatnya kalau nggak di subjek jadi objek. Contohnya gini, teman-teman. Memancing adalah hobiku. Atau gini, berbelanja adalah hobiku misalnya. Nah, berbelanja itu kan kata kerja, ya kan? Nah, kata kerja kok tempatnya di subjek, maka itu kita harus rubah jadi kata benda karena bukan tempatnya kata kerja di subjek. Nah, untuk merubah kata kerja menjadi kata benda, itu menjadi crossover ya, teman-teman. Itu nanti jadinya diingkan. Namanya gerund ini. Jadinya nanti kalau diinggriskan ya shopping is my hobby. Contohnya lagi, membaca adalah hobiku. Reading is my hobby. Itu namanya gerund, readingnya ya teman-teman. Karena fungsinya jadi kata benda di subjek. Nah tapi kalau misalkan yang jadi adjektif itu juga bisa. Cara mengenalinya gimana? Sebelumnya itu nanti ada kata bendanya seperti ini. Ya kan ada kata bendanya atau sebelumnya verb ing. Nah kan weather itu artinya cuaca. Nanti kalau diartikan cuaca yang terjadi seperti itu. Jadi fungsinya ada 2. Kalau nggak kata benda ya kata sifat seperti itu. Apakah menjawab, Miss? Oke, sir. Thank you. Alright, dapat ya. Nah, nanti semakin sering ketemu verb ing yang berdiri sendiri di kalimat, nanti teman-teman akan tertantang. Atau kalau sudah kebocoran gini ya, kebocoran cara menentukan apakah verb ing noun atau adjektif. Kalau ketemu verb ing coba teman-teman coba dianalisa. Oh, itu berarti kata sifat. Oh, itu berarti Potong kata. ya. Iya kayak masih bingung gitu loh kadang yang pakai yang gerund kayak echoing ini kan. Tapi Iya, lumayan ngerti sih yang Mister sampaikan tadi. dapat ya. Dan jadi gini teman-teman. Jadi Coba kayak tadi Mister sampaikan kayak misalnya belanja itu adalah hobi saya gitu kan. Nah itu iya kan betul. berarti si shoppingnya itu kan jadi gerund ya, Betul, itu gerund bukan nama. Tapi itu predikat hanya ya, nama. Bukan, not predicate karena noun. tempatnya di depan. Betul. Oke. Dapat ya. Nah, juga gini teman-teman.
yang teman-teman juga harus mulai bisa mengurutkan. Mengurutkan itu yang di kalimat itu paling penting yang mana. Itu sebenarnya sudah kita urutkan dari pertemuan pertama, teman-teman. Yang paling penting di kalimat itu adalah subjek predikat. Nah, Predikat. jadi kalau di kalimat ada pertanyaan, kalau saya tanya nih, lebih penting mana gerund sama present participle? Kalau misalkan ada verb ing yang harus kita taruh di kalimat, yang lebih penting adalah gerund, teman-teman. Oke, jadi present participle itu adjektif itu cuma menambahkan arti saja. Itu kalau kita hapus nggak apa-apa, ya seperti itu. Itu hanya menjelaskan, maksudnya menjelaskan benda saja di kalimat. Seperti itu. Kata sifat itu nggak harus ada di kalimat, teman-teman. Tapi kalau kata benda nanti fungsinya di subjek, seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor 3. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright, tadi second over dan ada jawaban Charlie dan ada juga jawaban Delta. Oke, mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat lay, artinya menaruh. Maksudnya lay X di sini bertelur ya. Ini jadi satu arti, teman-teman. Lay X diartikan satu, bertelur. Subjeknya adalah some snakes. Kemudian ada fanboys. Kalau sebelumnya ada satu koma seperti ini, sebentar sebelumnya saya mute dulu ya, teman-teman. Ada conjunction fanboys, tapi sebelumnya ada satu koma. Nah, berarti ini dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, subjeknya adalah others, artinya yang lain-lain. Predikatnya di sini yang belum ada, berarti di sini kita harus masukkan predikat. Jadi alpha sama bravo nggak bisa, teman-teman. Karena yang alpha verb ing berdiri sendiri nggak bisa jadi predikat. Verb 3, yang bravo itu verb 3 ya. Verb 3 berdiri sendiri juga nggak bisa jadi predikat. Oke, jadi antara Charlie sama Delta. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Bedanya Charlie sama Delta itu apa sih, teman-teman? Aktif pasif. That's right, Ke pasif aktif sama doang. pasif. Pasif. Betul. Nah, teman-teman masih ingat nggak aturannya bedanya aktif sama pasif di kalimat itu gimana? Kalau aktif gimana? Kalau pasif gimana? Pasif nggak boleh ada objek. That's right, pasif itu nggak boleh ada objeknya, Ada teman-teman. objek. Nah, kita cek aja di soal setelah titik-titik ada objek nggak? Kita cek di setelah Nggak ada. titik-titik. Oke, kita cek But kata other ini ya, given birth. teman-teman. Nah, kita cari Itu. kata birth. Sebentar, kita bukakan kamus karena ini belum saya entry ternyata. Sebentar, saya bukakan kamus dulu. Sebentar, teman-teman. LDOCE online. Oke, layar teman-teman kalau sudah pindah ke kamus tolong dikasih tahu ya saya. Belum. Belum, Sir. Not yet. Not yet. Oke, udah. Sudah ya. Oke, mari kita cari kata birth. Sebenarnya ada dua kelas kata. Oh, enggak, cuma satu di situ, enggak ada angkanya di situ. Nah, birth itu kelas katanya di situ apa? Noun. Noun, teman-teman. Nah, kalau ada kata benda, tempatnya di setelah predikat, berarti itu fungsinya dia sebagai objek. Objek. Nah, berarti ada objeknya ya. Kalau kita kembali ke PPT tadi, sebentar, tolong saya dikasih tahu kalau sudah kembali ke PPT, teman-teman. Sudah. Sudah ya. Oke, nah berarti di sini ada objeknya. Artinya kita butuh yang aktif berarti. Oke. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Kalau yang Delta are given birth didengar pun juga nggak enak. Lebih enak mungkin teman-teman sering mendengar give birth, artinya melahirkan, ya kan? Give birth. Nah itu. Kalau are given itu harusnya are given apa dulu? Misalnya dikasih preposisi are given with misalnya preposition tuh with birth seperti itu. Tapi nanti diartikan pun juga nggak enak, teman-teman. Oke, jadi jawabannya Charlie nanti kalau dibaca some snakes lay eggs but others give birth to live offspring. Ini kata sifat life-nya ya, bukan kata kerja. Dan nanti kalau diartikan beberapa jenis ular bertelur, tapi yang lain-lain atau banyak yang lainnya memberikan kelahiran kepada
anaknya yang hidup. Maksudnya gini, kalau diartikan lebih enak ya. Tapi ular-ular yang lain itu melahirkan anak hidup. Seperti itu. Anak ular yang hidup. Seperti itu. Nggak apa-apa, kita coba lagi. Semakin sering teman-teman mencoba nanti semakin hafal sendiri. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. 30 detik dimulai dari. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata is overheated. Subjeknya adalah it, sebelumnya ada conjunction when. Artinya di sebelumnya tadi harusnya ada predikat lagi ya. Dan ada subjek di situ an elephant. Berarti kita hanya butuh predikat saja, teman-teman. Cari ABCD yang bisa jadi predikat. Nah, di pilihan ABCD itu ada turunan kata kerja flap. Oke, kita cari flap yang bisa jadi predikat. Yang alpha flapping itu verb ing. Verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat. Ya, kita butuhnya predikat tadi. Kalau yang bravo di situ ada predikat flap sebenarnya ya, tapi di situ ada subjek lagi its ears, nanti double subjek, teman-teman. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada predikat flaps. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya Charlie ya. Karena memang flaps itu butuh objek. Artinya flap kan mengepak-ngepakkan. Mengepak-ngepakkan apa? Mengepak-ngepakkan telinga-telinganya. Oke, berarti jawabannya Charlie ya. Kalau yang Delta, pertanyaan saya ke teman-teman. Itu verb 2 atau verb 3, teman-teman? Bab Bab 3. 2. Bab 3. Bab 2. Oke. Oke, mari kita cek bersama. Nggak Pertanyaan ada saya ke teman-teman. itunya. Oke, nggak ada apa ya, Miss? Nggak To ada? be-nya. Nggak ada. To be-nya. Verb 3 bisa berdiri sendiri nggak? Bisa sih, Bisa. cuman ada Nah, baiknya. bisa kayak. Tapi atau kita cek bersama ya. Gini, cara mengeceknya gimana supaya kita tahu itu verb 2 atau verb 3? Kita hilangkan dulu ed-nya. Kita rubah dia jadi verb satunya. Verb satunya itu adalah mengepak-ngepakkan. Flap itu artinya mengepak-ngepakkan. Kalau saya bilang ke teman-teman nih, coba lihat, gajah itu sedang mengepak-ngepakkan. Terus saya diem. Nah, kalimat saya sudah selesai belum? Belum. Belum Belum. ya. Pasti nanti teman-teman Apa? tanya, nah mengepak-ngepakkan apanya gitu. Nah, berarti mengepak-ngepakkan itu butuh objek, teman-teman. Kita lihat di setelah yang delta, flap itu ada objeknya nggak? Tidak, karena preposisi. That's right, nggak ada objeknya karena itu preposisi, keterangan ya. Nah, kalau misalkan nggak ada objeknya, ini nggak bisa kita anggap aktif, teman-teman. Karena nanti kalau diartikan nggak enak. Mengepak-ngepakkan oleh telinga-telinganya. Nah, mengepak-ngepakkan apa? Kan belum selesai nih. Oke, jadi ini bukan mengepak-ngepakkan, tapi ini adalah dikepak-kepakkan. Jadi ini pasif. Nah, pasif itu verb 3. Nah, sekarang gini. Sir, apakah verb 3 itu bisa berdiri tanpa to be? Jawabannya bisa, Miss. Bedanya adalah kalau be verb 3 itu nanti tempatnya menjadi predikat, ya. Pasif, dua-duanya pasif, teman-teman. Be verb 3 itu nanti tempatnya predikat atau fungsinya sebagai predikat. Tapi kalau verb 3 aja, ini bukan predikat. Ya, not predicate, not a predicate. Sorry, teman-teman. Pixel ya tulisan saya. Oke, jadi bukan predikat kalau verb 3 berdiri sendiri, kalau be verb 3 itu predikat. Nah, bedanya adalah ini tadi ya, teman-teman. Nanti artinya yang verb 3 berdiri sendiri itu yang di. Kalau be verb 3 itu nggak ada yangnya, jadi tinggal di aja, seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang Charlie ya, karena yang delta itu verb 3 nggak bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, an elephant flaps its ears vigorously when it is overheated. Kalau diartikan, seekor gajah mengepak-ngepakkan telinga-telinganya dengan hebat ketika dia kepanasan. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 5. Dicoba lagi sampai hafal ya, teman-teman, sampai jadi insting. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Charlie dan semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada is, subjeknya adalah Emily Dickinson. Sebelumnya ada conjunction although. Nah, berarti kita butuh subjek predikat lagi. Setelah koma di situ ada subjek only 7 of her poems. Kalau diartikan hanya 7 dari puisi-puisinya, yaitu subjek ya. Nah, belum ada predikat, sudah nabrak conjunction lagi. Nggak bisa, berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Oke, di situ ada conjunction when, subjeknya she, predikatnya adalah was. Berarti di situ kita butuh predikat ya. Yang alpha otomatis salah. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Yang bravo itu aktif atau pasif, teman-teman? Pasif. Oke, pasif tadi rumusnya cuma 2, Miss. Pasif masih ingat rumusnya apa aja? Aktif ya berarti ini ya. Tiga Ini sama aktif. verb Ya, 3. ya Aktif. verb Iya. 3 sama verb 3 yang berdiri Verb sendiri. 3. Nah, pasif itu rumusnya cuma 2 ini, teman-teman. Selain kata kerja yang rumusnya verb 3 sama verb 3 sendiri, itu aktif semua. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan ada structure apa namanya? Susunan kata kerja yang selain verb 3 atau verb 3 semuanya aktif. Nah, tapi kalau verb 3 atau verb 3 itu pasif. Nah, have itu bukan to be, teman-teman. Walaupun auxiliary sama-sama auxiliary tapi beda keluarga, ya. Nah, ini aktif artinya sudah have verb 3 itu sudah aktif. Nah, publish itu artinya menerbitkan, dia butuh objek. Kalau aktif harus ada objeknya. Sedangkan di sini nggak ada objeknya ya, dia tiba-tiba nabrak conjunction. Otomatis Bravo, sebentar, otomatis Bravo nggak bisa, teman-teman. Oke, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie itu aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya. Pasif. Betul. To be sama verb 3 baru, teman-teman. Inilah yang pasif. Be kan itu ada were. Were itu salah satu anggota dari to be. Ya, is, MR, kalau nggak gitu was, were. Oke, gandengannya publish di situ verb 3. Nggak mungkin itu verb 2. Karena verb 2 nggak boleh gandeng sama auxiliary. Oke, jadi ini pasif. Ya sudah ketemu jawabannya adalah Charlie. Karena kita butuh predikat. Dan karena nggak ada objeknya, predikatnya yang pasif. Seperti itu. Kalau delta itu verb 2 atau verb 3, teman-teman? Bab 3. Alasannya kenapa, Miss? Betul, itu verb 3. Karena ada ed itu kan nggak kalau Karena Kalau ada ed begini belum tentu verb 3, Miss. ya. Verb 2 juga ada ed-nya. Dan apalagi dia berdiri sendiri. Jadi mau predikat. nah tadi saya mendengar tuh karena nggak ada mau predikat. objek, teman-teman. Karena non predikat ya, bukan predikat karena tidak ada objeknya di situ. Ya, jadi ini artinya bukan mempublikasikan atau menerbitkan, tapi artinya diterbitkan. Jadi ini verb 3. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya. Nah, kenapa tadi itu verb 3, Sir? Karena pasif. Ya, nggak ada objeknya. Kalau ada objeknya baru itu verb 2. Karena pasif tidak boleh ada objeknya. Ya, atau kata kerja yang butuh objek kalau sudah dipasifkan tidak boleh ada objeknya. Seperti itu. Sebentar. To be, ya betul. Kita lanjut lagi. Kalau mau jadi predikat itu harus ada to be-nya, teman-teman. Kayak yang Charlie itu. Oke, lanjut ke nomor 6. Oke. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta, ada juga Alpha. Alright, kita cek bersama. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb 2 yaitu became. Nah, verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat ya, teman-teman. Subjeknya adalah Pearl S. Buck. Alright, kemudian nah, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nggak ada conjunction juga ya. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya ada turunan kata kerja receive.
Receive artinya itu menerima, teman-teman. Verb satunya atau kata dasarnya atau aslinya gitu ya. Menerima itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. Butuh ya. Pasti nanti kalau kita bilang ke orang, hari ini saya menerima. Pasti orangnya tanya, menerima apa gitu. Nah, berarti dia butuh objek. Dan karena di setelah titik-titik itu ada kata the Nobel Prize. Itu objek, teman-teman. Berarti kita butuh yang aktif di sini. Aktif, ya, aktif karena ada objeknya. Tapi bukan predikat. Aktif tapi bukan predikat. Karena di soal sudah ada predikat. Nah, aktif yang bukan predikat tadi ada dua, teman-teman. Aktif bukan predikat. Tadi ada dua. Antara verb ing, ya, predikat. Antara verb ing, jadi pilih antara verb ing atau to verb 1. Oke, nah di pilihan ganda nggak ada verb ing sama sekali, adanya to verb 1. Ya, berarti jawabannya adalah yang bravo. Yang bravo ya, teman-teman. Nah, kalau yang alfa, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Receive di sini ini verb 2 atau verb 3? Sepengetahuan teman-teman, sepemahaman teman-teman itu verb 2 atau verb 3? Verb 2. Kira-kira. Verb 2, verb 2. Betul, itu verb 2. Ya. Alasannya kenapa, Miss? Objek, ada objek. Karena ada objek. Karena ada objeknya. Pasif itu tidak boleh punya objek. Kalau ada objeknya berarti aktif, teman-teman. Ya, berarti receive ini dia aktif, artinya Nah, karena aktif receive berarti ini verb 2. Kan kalau pasif cuma 2, kalau nggak be verb 3 ya verb 3 aja. Itu pasif. Nah, ini verb 2, ini aktif, teman-teman. Good. Kita nggak butuh predikat lagi. Verb 2 itu fungsinya di kalimat cuma bisa jadi predikat, teman-teman. Nanti double predikat kalau kita masukkan yang alpha. Pemborosan ya. Apalagi yang Charlie itu ada subjek lagi, ada predikat lagi. Nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang delta itu juga predikat. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi. Apalagi dia pasif, sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Oke? Jadi nggak bisa, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sebentar, saya hapus dulu. Silahkan dicoba dulu nomor 7, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban delta, Charlie, alright, antara Charlie atau delta. Kita cek. Seperti biasa cari predikat di soal dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, banyak huruf besarnya ya. Berarti ini kata benda semua, teman-teman. Sama sekali nggak ada kata kerja di soal. Artinya di sini berarti kita butuh kata kerja sebagai predikat, ya. Subjeknya, nah itu nama orang di depan itu, Denis Chavez. Itu adalah subjek, teman-teman. Oke, berarti kita hanya butuh predikat saja di situ. Oke, yang alpha itu salah karena ada conjunction. Itu udah pasti salah karena subjeknya cuma satu, nggak ada predikat di soal. Kita masukkan conjunction itu udah pasti salah. Walaupun elected itu predikat misalnya ya, teman-teman. Itu nanti tetap salah karena ada conjunction. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, sebelum kita ke yang pilihan lain. Elected di sini ini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Verb 3. That's right, itu Verb adalah 3. verb 3. Alasannya kenapa? Karena nggak ada objek. Nggak ada objek. Verb. Betul, Sudah karena house. nggak ada objeknya ya, sedangkan memilih itu dia butuh objek gitu. Sedangkan setelah titik-titik to the house itu adalah preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi objek. Ya betul, ini adalah verb 3 ya. Verb 3 nggak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo sama, elected di situ verb 3 bukan verb 2 karena nggak ada objeknya ya. Kalau yang Charlie salah karena ada conjunction. Walaupun ada predikat nggak bisa karena ada satu subjek satu predikat, kita nggak butuh conjunction. Jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, Denis Chavez of New Mexico was elected to the House of Representatives in 1930 and to the Senate in 1938. Kalau diartikan, Denis Chavez dari New Mexico terpilih atau dipilih gitu ya ke kursi DPR di tahun 1930 dan ke Senat di tahun 1938. Alright, good job. Next, number 8. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie dan juga Delta ya. Oke, Charlie atau Delta kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu di situ. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, belum ada teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya kata benda experiments, itu adalah subjek ya. Berarti kita hanya butuh predikat saja di situ. Nah, yang alpha itu bisa jadi predikat, Bravo bisa jadi predikat, Charlie bisa jadi predikat. Yang nggak bisa itu yang delta ya, teman-teman. Tiba-tiba being. Being itu bentuk verb ing dari to be. Nah, verb ing yang sebelumnya nggak ada to be-nya, nggak ada auxiliary-nya yang lain, itu nggak bisa. Oke, jadi delta nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi antara alpha, Bravo, sama Charlie. Di situ kata kerja yang dipakai adalah conduct. Conduct itu artinya adalah melakukan, tapi ini sesuatu yang positif. Contohnya penelitian, contohnya apa namanya? Conduct ya penelitian misalnya ya, conduct study, conduct research, itu sesuatu yang positif. Nah, dia melakukan itu butuh objek. Setelah titik-titik kita tidak menemukan objek, di situ nggak ada objeknya, teman-teman. Ya kan? Nah, berarti kita butuh yang pasif. Cari yang ada to be sama verb 3. Oke. Nah, pilihan ABCD yang pasif yang pakai verb 3 itu pun cuma satu di situ. Ya kan? Yang lain A sama Bravo itu dia pakai verb ing, teman-teman. Oke, jadi nggak bisa karena verb ing, yang Bravo juga nggak bisa karena verb ing. Jawabannya adalah yang cari. Nah, nanti kalau dibaca, experiments in the photography of moving objects had been conducted in the United States and Europe in 1900. Kalau diartikan, eksperimen di bidang fotografi dari benda-benda yang bergerak telah dilakukan di United States dan Eropa dengan baik di tahun 1900. Seperti itu. Oke, kita coba lagi, nggak apa-apa teman-teman. Nomor 9 dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Ada jawaban alpha dan bravo. Oke, antara alpha atau bravo, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is called, to be verb 3 pasif ya. Subjeknya adalah, nah hati-hati teman-teman. Raw materials di sini memang dia adalah kata benda ya, tapi ini nggak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena dia ada S-nya. Kalau kata benda itu ada S di akhirnya seperti ini atau ditambahi S akhirnya seperti ini jamak. Nah, kalau jamak harusnya bukan pakai is, harusnya pakainya are. Nah, ini bukan karena soalnya salah, teman-teman. Ini raw materials ini bukan subjek, dia adalah objek dari sesuatu sebelumnya. Nah, kita kan belum punya subjek di situ. Nah, yang punya objek itu cuma dua ya, antara kata kerja dan preposisi. Yang boleh punya objek itu cuma dua ini, teman-teman. Sama preposisi. Nah, ini nggak mungkin kita isi sama preposisi. Karena preposisi itu fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Jadi itu hanya bisa kita isi dengan verb. Cuman karena tempatnya di depan itu nggak bisa kita isi verb yang predikat. Apalagi di soal sudah ada predikat. Jadi cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Karena dia punya objek, teman-teman. Oke. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan aktif tadi bentuknya ada dua. Kalau nggak verb ing, yaitu verb 1. Nah, ketemu ya jawabannya teman-teman. Di situ yang verb ing sama tuh verb 1 cuma ada verb ing di situ ya, tuh verb 1 nggak ada. Nah, jawabannya berarti adalah yang bravo. Oke. Kalau yang alpha transform itu verb 1 dan verb 1 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Dan yang saya sampaikan tadi, predikat itu nggak bisa muncul di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Karena nggak ada kalimat tanya di soal structure TOEFL. Ya. Kemudian di soal juga sudah ada predikat, nanti predikatnya double. Kalau yang Charlie being transform, nah itu sebenarnya juga verb ing, teman-teman. Tapi karena setelahnya verb 3 ini jadi pasif. Nah, kita nggak bisa masukkan pasif karena di setelah titik-titik ada objeknya yaitu raw materials. Nggak bisa, teman-teman.
Kalau yang delta itu yang bikin salah adalah conjunction. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek dan predikat cuma satu. Nah, kalau teman-teman masih ingat tadi kita membahas tentang gerund, inilah gerund teman-teman. Oke, jadi transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Kalau diartikan merubah benda-benda mentah atau bahan-bahan mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufaktur. Nah, di sini ada susunan yang unik, teman-teman. Ini kan pasif ya, is called itu kan pasif. Nah, tapi setelahnya nggak ada preposisi, dia langsung diikuti kata benda manufacturing. Nah, padahal tadi saya sampaikan kalau pasif kan aslinya tidak boleh punya objek, ya kan? Nah, tapi kok di sini ada. Apakah soalnya salah? Tidak, teman-teman. Jadi beberapa kata kerja, cuman sedikit kok. Beberapa kata kerja itu kalau dipasifkan itu boleh punya objek. Itu pengecualian. Loh, Sir, kok gitu? Kenapa? Karena ketika dia aktif, teman-teman. Ketika call ini aktif, verb 1 ya. Itu dia punya dua objek. Oke. Nah, nanti ketika dia dipasifkan, yang pindah jadi subjek itu cuma salah satu dari mereka. Makanya ketika dipasifkan, salah satu objeknya tetap tinggal di belakang. Contohnya gini kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya saya punya kalimat saya memanggil Tono Naruto. Jadi saya memanggil Tono Naruto. Tono itu tak panggil Naruto gitu, teman. Nah, ini kalau dipasifkan, Tono dipanggil Naruto oleh saya. Nah, itu kalau di Inggris kan juga sama, ngikut nanti teman-teman. Tono is called Naruto by me. Seperti itu. Karena kalau kita bilang gini, Tono dipanggil Naruto, berarti Naruto itu adalah Tono. Tapi kalau Tono dipanggil oleh Naruto, berarti Naruto sama Tono itu dua orang yang berbeda, teman-teman. Makanya kalau kita tambahkan oleh di situ nanti artinya jadi berubah. Maksudnya Tono, maksudnya di sebelumnya Naruto ya. Makanya Tono is called Naruto by me. Tono dipanggil Naruto oleh saya karena Naruto ini ya Tono itu, teman-teman. Oke, ketika dia aktif, objeknya ada dua. Ketika dipasifkan, yang pindah jadi subjek cuma satu. Satunya ketinggalan di belakang. Jadi tetap jadi objek. Nah, teman-teman jangan khawatir. Tadi saya bilang ada sedikit kok kata kerja yang bisa dipasifkan tapi boleh punya objek. Itu sudah saya tuliskan koleksi saya di folder hari ketiga. Jadi nanti ketika teman-teman membuka folder hari ketiga itu ada file dokumen. Ada di situ kata kerja apa aja yang bisa yang boleh punya objek ketika dipasifkan. Seperti itu. Dan itu pun yang keluar cuma sedikit di TOEFL nanti teman-teman. Yang paling sering ya called ini sama consider. Consider itu paling sering keluar selain called. Seperti itu. Ketika dia dipasifkan boleh punya objek. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi intermezzo atau tambahan teman-teman. Nomor terakhir, nomor 10, silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Nanti kita bahas bersama. Ada jawaban Alfa, ada juga jawaban Charlie. Oke, mari kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa kita cari predikat dulu, oke? Di situ ada predikat is. Hati-hati teman-teman, that ini bukan conjunction ya. That ini adalah subjek. That ini artinya itu. Jadi itu dari kelelawar, maksudnya itu di sini adalah tingkat reproduksi. Oke, jadi itu adalah subjeknya. Kemudian, nah sudah tidak ada penanda predikat lagi ataupun conjunction. Berarti kalimat sudah lengkap teman-teman. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja compare. Oke, compare itu artinya membandingkan. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, membandingkan itu butuh objek nggak teman-teman? Dan apa? Nah, membandingkan apa gitu ya? Dia butuh objek berarti. Karena kita nggak bisa cuma bilang, hari ini kita akan membandingkan dengan
yang ada di sekolah lain. Membandingkan apa gitu kan belum jelas. Berarti membandingkan itu butuh objek, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman lagi, di setelah titik-titik itu ada objeknya nggak? Dan Sir, Setelahnya titik-titik itu ada objeknya nggak? Ada. Yaitu ada ini kan udah keterangan guys. jangan ragu teman-teman, jangan ragu. Oh Nggak my apa, God. kita diskusi. It's okay. Reproductive rates. Reproductive rate apakah dia objek? Mungkin ada yang nggak setuju atau mungkin semuanya setuju. Aku enggak ke kali. Kenapa, Miss? Nggak setujunya karena? Tuh, itu preposisi bukan sih, Sir? Betul, tuh itu preposisi. Fungsi preposisi tadi apa, Miss? Merubah? Apa? Noun menjadi adverb ya. Iya, betul. Menjubah noun atau kata benda setelahnya menjadi adverb atau keterangan, Miss. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek, teman-teman. Jadi kalau ada kata benda terikat sama preposisi sebelumnya, itu kata bendanya dirubah jadi satu. Contohnya gini, misalnya saya punya benda gelas. Gelas itu kan benda ya, bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Itu kata benda, teman-teman. Nah, tapi kalau di dalam kalimat benda apa gelas itu tadi saya buat seperti ini misalnya. Saya menaruh sebuah koin di dalam gelas. Nah, di dalam gelas itu menjadi keterangan tempat, teman-teman. Bukan lagi kata benda, dia bukan lagi sebagai subjek, bukan juga sebagai objek, tapi jadi keterangan, jadi satu sama di dalam. Sama dengan reproductive phrase itu. Karena sebelumnya ada preposisi to, itu menjadi berubah menjadi kelas kata keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek itu sama kayak subjek, teman-teman. Kata benda atau kata ganti. Yang dia lepas ya, nggak pakai preposisi. Seperti itu. Jadi di sini belum ada objeknya, teman-teman. Kalau ada kata kerja, kalau diartikan butuh objek, tapi nggak ada objeknya, kita nggak bisa aktif. Itu harus dipasifkan, teman-teman. Oke. Nah, berarti ada yang mau ganti jawaban? Iya. Yang mana berarti jawabannya, teman-teman? Yang ada id-nya. Ya, betul. Berarti yang mana? Yang ada ID-nya cuma 2 tuh. Delta ya, yang Iya, verb jawabannya betul. Jawabannya delta. Kalau yang Charlie kenapa misalnya? ada auxiliary. Kenapa? Kalau ada auxiliary kenapa salah jadinya? Tadi apa ya? Kata Sir, aku lupa. Auxiliary itu Bukan kalau be. walaupun di Have situ be, Miss. Misalkan di situ ada is ya, itu tetap salah, Miss. Misalkan ada are di situ tetap salah. Masih ingat nggak auxiliary itu fungsinya di mana? Posisi di kalimat auxiliary itu dipakai sebagai apa, teman-teman? Predikat. Di tengah. Predikat, betul, di tengah. Predikat itu nggak boleh di paling depan kalimat, teman-teman. Ya, karena di soal structure to verb tidak pernah diakhiri dengan tanda tanya, pasti tanda titik. Oke, jadi nggak boleh predikat di depan sendiri, nggak bisa, pasti di tengah-tengah. Nah, yang Charlie ini karena dia auxiliary, jadi dia predikat. Auxiliary verb itu predikat, teman-teman. Oke, dan kita nggak bisa masukkan predikat. Berarti jawabannya adalah yang delta ya. Kalau yang alpha itu verb ing. Verb ing itu aktif, teman-teman, walaupun dia bukan predikat. Sama, yang bravo to be verb ing itu juga aktif. Dan dia juga bukan predikat. Alpha sama bravo itu nanti kita akan butuh objek setelahnya. Kita kehilangan objek setelahnya. Seperti itu. Jadi jawabannya delta ya. Nah, nanti kalau dibaca, compared to the reproductive rates of other small mammals, that of the bat is very low indeed. Ini kalau diartikan, dibandingkan. Yes, maybe any question? Oke, saya mute dulu ya. Jadi kalau diartikan nanti, dibandingkan dengan tingkat reproduktif dari mamalia-mamalia kecil yang lain, tingkat reproduktif dari kelelawar sangatlah rendah. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi mengenai aktif pasif. Misal teman-teman masih ingin latihan lagi untuk aktif pasif ini, saya sarankan nanti untuk sesi malam gabung aja. Ya, karena soal-soalnya saya usahakan masih disusun. Saya usahakan beda nanti. Seperti itu. Pilihan gandanya nanti juga saya acak gitu, teman-teman. Oke, Saya mau jadi tanya. boleh, Miss, silahkan, Miss. Ini yang terkait nomor 10 ini, kita kan kadang kekecoh, ini jawabannya apakah pakai verb yang aktif, apa yang pasif. Nah, itu berarti secara tidak langsung kita harus bisa mengartikan
si teks itu ya. Misalkan kan banyak nih vocab yang nggak ngerti nih, vocabnya Heeh. nggak ngerti. Terus gimana mau jawab, mau artinya aja kita nggak ngerti gitu. Aduh, ini arti si sentence ini tuh kadang kan pakai istilah yang tingkatan dewa lah istilahnya, kalau TOEFL kan gak mungkin pakai Oke. tingkatan conversation gitu kan, kita terbiasanya oleh tingkatan vocab conversation. Nah, ini gimana tipsnya untuk ngebedain kalau ini tuh pasti ini pakai pasif, yang ini pakai aktif gitu. Oke, sebenarnya teman-teman pasti tahu jawaban saya pasti. Ya, jadi untuk vocab, Latihan. iya betul, guys. Jadi gini, vocab itu saran saya gini teman-teman, vocab jangan hafalan ya, karena makanya di kampus Inggris itu saya nggak setuju dengan program namanya vocab. Nah, program vocab itu agak lucu sebenarnya, karena gini, vocab itu kalau misalkan kita fokusnya ke speaking misalnya kan ya, di kampung Inggris itu kan banyak camp teman-teman. Contohnya saya juga bismillah pelan-pelan mau bikin camp. Nah, itu fokusnya adalah ke speaking. Jadi untuk latihan vocab, teman-teman nggak perlu latihan sehari hafalan 50 vocab harus hafal, nggak perlu. Vocab itu bukan dihafal, didapat ketika teman-teman butuh pengen ngomong apa. Misalnya nih, gimana caranya ngajak teman keluar. Misalnya seperti itu ya, tinggal aja ask, misalnya teman saya namanya Tono, ask Tono out, ask her out, ask him out gitu. Nah, itu sorry teman-teman. Nah, itu vocab yang lebih nanti ditulis terus dipakai gitu. Nah, sama betul di TOEFL ini, karena TOEFL ini adalah ranah akademik English ya, teman-teman. Pasti vocabnya banyak, nanti teman-teman ketika latihan atau ketika tes itu banyak yang nggak familiar. Ya, tapi makanya itu ya tadi sudah dijawab sendiri ya. Tekniknya cuma satu, yaitu banyakin latihan mumpung teman-teman belum hari tes. Nah, itu banyakin latihan, entah itu structure, reading, ataupun listening. Tapi kalau listening agak ringan sih teman-teman, karena eh, apa banyak nomor 1 sampai nomor 30 itu vocabnya ya conversational, atau yang maksud yang biasa kita pakai sehari-hari lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau yang untuk structure sama reading itu fix akademik semua teman-teman bahasanya. Oke, dan vocab-vocab yang teman-teman terutama kata kerja ya yang kita bahas hari ini itu pasti banyak yang nyeleneh-nyeleneh kayak gitu, bisa dibilang gitu. Nah, tenang aja yang saya bilang tadi di saya punya bocoran soal ITS yang udah bocor di internet yang dari Cina itu, nanti kalau teman penasaran boleh japri, nanti saya kirimin. Kemudian kalau misalkan itu sudah selesai semua habis, teman-teman jangan khawatir juga. Saya juga sudah nemukan cara gimana caranya bikin soal structure TOEFL sendiri. Dan saya juga lagi nyusun buku. Intinya hajar latihan terus gitu, Miss. Dan kalau dapat vocab baru, terutama kata kerja, tolong ditulis biar gak hilang seperti itu. Karena dari pembiasaan teman-teman nanti akan terbiasa, dan kalau sudah terbiasa itu jadi insting teman-teman. Nggak perlu mikir nggak perlu mikir lama-lama lagi. Itu nanti sudah ketemu jawabannya. Masih sakit, Mister? Sedikit, Miss. Jadi memang sudah 2 minggu sebenarnya. Sebelum kita mulai program itu, saya sama Mr. Chandra selaku pemilik Kingdom itu disuruh mengisi tes sebenarnya, ujian speaking di hari Sabtu Minggu itu. Cuman karena saya KO, saya bilang oke, thank you Miss Amin. Mohon doanya dari teman-teman biar kita bisa lanjut terus ya teman-teman. Gitu. Tapi itu tadi ya, intinya teman-teman hajar latihan terus. Nggak perlu takut sulit, karena pasti kok antara dua teman-teman. Sulit itu kita milih sulit di awal atau sulit di akhir gitu. Ya kalau kita pengen bisa, sama kayak jalan dulu kita nggak bisa jalan. Kecil itu lahir pasti semua nggak bisa jalan gitu. Kita bisa jalan gitu, itu udah jatuh berapa kali, bentuk tembok berapa kali, kesandung berapa kali gitu. Itu udah biasa gitu. Intinya dinikmati aja prosesnya gitu. Kalau butuh apa-apa boleh japri saya, atau kalau teman-teman ada teman yang lain yang bisa dikonsultasi bisa ke beliau seperti itu. Jadi seperti itu aja Miss mungkin. Oke, Sebenarnya thank oke you, dapat ya. Jazakallah. Alright, amin. Thank you so much. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, mungkin silakan teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti kalau teman-teman latihan, entah yang dari Google Drive atau teman-teman ada sumber lain, menemukan kesulitan apapun bisa japri ke saya. Oke? Thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good one everyone. Boleh.